Kamu sedang berjalan menyusuri tepi sungai. Suasana sepi, yang terdengar hanya bunyi aliran air yang tenang. Sinar matahari yang panas terasa menyengat di atas leher. Saat itulah kamu melihat sesuatu yang aneh di tanah. Seperti koin hitam seukuran uang koin 200 rupiah dengan pola aneh di atasnya. Kamu membungkuk untuk melihat lebih dekat. Apa itu memang koin? Benda ini mirip sebuah segel kuno dengan simbol terukir di atasnya. Mungkin ini berasal dari peradaban yang telah lama hilang. Kamu bisa menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Kamu menekuk lutut untuk memungut harta yang baru kamu temukan. Begitu jarimu menyentuhnya, kamu langsung menarik tanganmu dengan rasa takut. Benda itu berbulu. Kamu berusaha memungutnya lagi, menggali tanah di sekitar benda itu dengan jari-jarimu untuk mengangkatnya dari tanah. Saat itulah benda itu bergerak. Kamu terkejut sekali. Jantungmu berdegup sangat keras sehingga kepalamu terasa ikut berdenyut. Rasa takut itu berubah menjadi kengerian saat koin itu bergoyang membebaskan diri dari tanah. Itu bukan harta karun kuno, tapi laba-laba raksasa. Tepatnya adalah laba-laba Ravine Trapdoor. Bagian keras seperti koin yang tumbuh di belakang tubuhnya berfungsi sebagai perisai. Serangga mengerikan ini membuat liang dalam tanah dan memasukinya seperti penyumbat botol, sehingga musuh yang lapar tidak bisa menangkapnya. Atau ya, manusia raksasa yang bingung seperti kamu tadi. Laba-laba ini berbisa, tapi tidak beracun bagi manusia. Syukurlah. Tapi aku tidak bilang kamu tak akan merasakan gigitannya ya. Sebaiknya menjauh saja dari taring mirip penjepit yang cukup besar itu. Au! Yah, lupakan saja harta karunmu tadi. Mungkin harta lain telah menunggumu di semenanjung Baja, California, Meksiko. Kamu sedang berjalan di atas tanah kering ketika melihat sebuah garis putih panjang di depan. Kamu bergerak mendekat, seperti cacing yang sangat panjang. Pikirmu kepada diri sendiri. Tapi, ia tidak bergerak seperti cacing apapun yang pernah kamu lihat. Saat itulah, kamu melihatnya mempunyai lengan dan kepala. Makhluk pucat dengan mata hitam seperti manik-manik ini adalah kadal tikus Meksiko. Ia tinggal di tanah, tempat semua makanannya, serangga dan rayap berkeliaran. Kadal ini jarang keluar, jadi kamu cukup beruntung pernah melihat reptil aneh ini. Sekarang, kamu berada di hutan hujan tropis wilayah timur laut Australia. Di depan, setengah tersembunyi di antara pepohonan, kamu melihat sesuatu yang besar dan bundar. Sosok misterius yang berbaring di tanah ini tertutup dengan bulu hitam. Pada awalnya, kamu mengira itu adalah beruang yang sedang tidur meringkuk, tapi itu tidak masuk akal. Di Australia tidak ada beruang. Kamu semakin mendekat saat sebuah ranting patah terinjak oleh kakimu. Benda itu mendengarmu dan bangkit berdiri. Ia berbalik ke arahmu dan sekarang kamu melihat burung cantik yang aneh. Bulu hitam itu sebenarnya adalah semacam mantel tebal dari bulu-bulu halus yang panjang. Unggas besar ini berkepala biru terang dengan tanduk besar di atasnya. Burung itu berdiri di atas dua kakinya yang kuat dengan cakar menyerupai belati pada masing-masing kaki yang ukurannya bisa sepanjang tanganmu. Tanpa bulu, mungkin kamu akan mengira makhluk ini adalah Velociraptor. Tapi sebetulnya itu adalah burung kasuari, burung paling berbahaya di dunia. Ia bisa melompat langsung ke atas kepalamu kalau mau. Jelas cukup tinggi untuk bisa menendang dadamu. Dan pukulannya cukup kuat untuk mematahkan tulang. Belum lagi cakar yang bisa merobek apa saja dengan mudah. Burung ini memiliki insting untuk berburu dan menghindari perburuan. Jangan coba-coba berpikir untuk melarikan diri, kecuali kalau kamu bisa berlari secepat 50 km per jam. Menyelam ke dalam danau di sana juga tidak akan menyelamatkanmu. Burung ini adalah perenang andal. Sebaiknya mundur saja pelan-pelan dan berharap semoga ia tidak mengejarmu. Makhluk lain yang membuktikan bahwa kamu sebaiknya tidak macam-macam adalah semut panda. Dari namanya saja sudah jelas. Warnanya hitam, putih, dan berbulu, seperti beruang lucu pemakan rebung itu. Serangga kecil berbulu ini hidup di hutan-hutan Chili. Tapi jangan berani-berani membelai semut kecil lembut itu. Yang sedang kamu lihat sama sekali bukan semut. Ia termasuk spesies tawon. Warna hitam putih itu mempunyai satu tujuan, untuk mengingatkan makhluk lain akan sengatan yang kuat. Dan jika itu belum cukup untuk membuatmu mundur, tawon itu akan mengeluarkan bunyi mencicit. Suara itu terdengar lucu bagi kita manusia, tapi itu berarti ia siap untuk menyengat. Serangga ini penyendiri, tidak hidup dalam koloni, dan tidak punya sarang. Mereka juga parasit. Semut panda betina akan bertelur di dekat larva serangga lain. Lalu bayi larva yang baru menetas menggunakan larva itu sebagai sumber makanannya.
Kamu pasti pernah melihat serangga yang mirip daun dan ranting. Tapi bagaimana dengan makhluk yang mirip bunga anggrek cantik? Kamu bisa menemukan bunga harum ini di hutan atau di ladang hijau di antara tumbuhan lain. Tapi pastikan yang akan kamu cium itu bunga ya. Jika bukan, kamu berisiko digigit belalang sembah. Belalang anggrek hampir mustahil dibedakan di antara bunga-bunga. Warnanya putih dan merah muda dengan kaki dan cakarnya yang identik dengan kelopak bunga kecil. Belalang ini menggunakan kemiripannya dengan tanaman untuk bersembunyi dari predator dan berburu serangga yang menyukai bunga-bunga ini. Seekor kupu-kupu atau lebah terbang mendekati bunga tersebut saat salah satu kelopaknya mulai bergerak. Mangsa yang tidak menaruh curiga mungkin menganggap gerakannya sebagai angin saja, tapi kemudian kelopak itu berubah menjadi cakar kuat yang tiba-tiba menangkap serangga. Sekarang bayangkan kamu berada di rimba Costa Rica. Kamu melihat ular coklat bertengger di atas cabang pohon di depan wajahmu. Ular itu sepertinya siap menyerang. Kamu ingin segera melarikan diri sejauh mungkin, tapi lantas kamu menyadari ular itu luar biasa pendek dan ia memang tidak menyerangmu. Kamu menunggu, tapi ular itu tetap menatapmu. Ia bahkan tidak mendesis. Untung bagimu, ia tak akan pernah menggigitmu karena itu memang bukan ular, melainkan ulat. Ulat ngengat elang bisa mengubah bentuknya sehingga menyerupai ular yang mengancam. Ini biasanya akan menakut-nakuti musuh yang lapar dengan mudah. Warna dan motif pada kulitnya menyerupai sisik dan mata ular. Serangga ini juga tahu cara bergerak menyerupai reptil itu. Ulat satu ini memang ahlinya menyamar. Ayo keluar dari hutan yang gerah ini menuju Eropa Tengah. Kamu berada di tengah padang rumput hijau dengan sinar matahari yang cerah. Bunga-bunga beraneka warna bermekaran di sekitar. Burung-burung bernyanyi dan lebah-lebah berdengung. Di antara lebah-lebah itu, sebagiannya tidak seperti penampilannya. Kamu hampir tidak bisa membedakan si para penipu. Tapi jika kamu benar-benar memperhatikannya, kamu akan melihat lalat lebah emas bergerak di udara. Ia tampak seperti lebah bumblebee, tapi ia adalah musuh terbesar si bumblebee. Lalat lebah emas menyusup ke dalam sarang lebah dan bertelur di sana. Larvanya menetas dan memakan nektar bunga juga lebah. Warnanya yang kuning hitam memungkinkan penyusup itu tidak terdeteksi sepanjang waktu. Penyamarannya juga menjauhkan musuh-musuhnya. Tak akan ada yang mau menyentuh lalat ini jika ia mengira akan mendapatkan sengatan bumblebee. Lokasi berikutnya dalam perjalananmu adalah hutan hujan tropis di Thailand Selatan. Sekarang, kamu harus ekstra hati-hati dan awasi langkahmu. Bukan karena hewan yang berikut ini beracun atau menggigit, tapi karena kamu mungkin tidak sengaja menginjaknya. Daun-daun dari pepohonan berguguran dan berubah warna menjadi coklat abu-abu. Di antara daun-daun ini, sulit mengenali katak daun bertanduk Malaysia. Bentuk tubuh, warna, dan terutama daging tumbuh yang menonjol di atas kedua matanya, semuanya memungkinkan hewan amfibi ini bersembunyi dengan sempurna di antara daun-daun yang gugur. Katak ini bisa duduk di satu tempat selama berjam-jam demi menunggu mangsa berikutnya mendekat untuk dihap. Kini, kamu berada di kebun. Kamu melihat sekuntum bunga indah berwarna cerah dan burung kecil mengepakkan sayapnya di dekatnya. Sayap burung itu bergerak begitu cepat sehingga hampir tidak bisa dilihat. Dan paruh panjang yang seperti jarum itu membuatmu segera berpikir bahwa yang sedang kamu lihat adalah seekor burung kolibri. Tapi setelah lebih mendekat, kamu sadar bahwa itu bukan burung, melainkan serangga. Untungnya, ngengat elang kolibri tidak berbisa dan tidak menyengat. Ia hanya makhluk kecil indah yang menghias kebun dengan kehadirannya. Bahkan banyak orang menanam tanaman yang kaya akan nektar untuk menarik kedatangan ngengat ini. Hey, ide yang bagus itu. Texas adalah rumah bagi beberapa hewan paling aneh, seram, dan unik yang pernah kita dengar. Mungkin kamu akan terkejut, tapi negara bagian ini penuh dengan makhluk yang hampir nggak ditemukan di tempat lain. Yuk kita lihat beberapa yang paling menakjubkan. Makhluk biru cerah yang sangat indah ini disebut Blue Sea Dragon. Meskipun namanya sangat mengesankan, makhluk ini sebenarnya sangat kecil, biasanya nggak lebih besar dari buah anggur. Kamu bisa menjumpainya di pantai atau mengambang di sampingmu di dalam air, tapi kamu harus ingat satu hal, betapapun cantiknya siput kecil ini, jangan pernah menyentuhnya ya. Seorang turis melihat beberapa siput cantik ini di pantai Pulau Masteng. Dia mengangkat salah satu makhluk itu karena ingin merekamnya. Untungnya dia mengembalikannya ke dalam air sebelum disengat. Kalau enggak, itu bisa berakhir buruk karena Blue Sea Dragon sangat berbisa.
Meskipun ukurannya kecil, sengatannya sangat berbahaya. Itu semua karena makanannya. Makanan favorit mereka adalah ubur-ubur Portugis yang memiliki cukup racun untuk melumpuhkan ikan-ikan kecil dan krustasea. Blue Sea Dragon pertama-tama menggunakan lendir untuk menetralisir sel penyengat ubur-ubur yang terkenal itu. Kemudian mereka mencuri sel-sel ini dari tentakel ubur-ubur dan menyimpan serta menumpuknya di dalam jaringan mereka sendiri. Kemudian mereka melepaskan sel-sel penyengat ini saat disentuh yang membuat sengatan mereka lebih kuat. Bahkan lebih kuat daripada sengatan ubur-ubur Portugis itu sendiri. Makhluk menakjubkan ini juga sangat cerdik. Meskipun penampakannya sangat mencolok, mereka ahli dalam menyamar. Warna biru cerah itu sebenarnya ada di perut mereka. Dan ketika mengapung secara telentang, mereka akan menyatu dengan air, sedangkan punggung mereka berwarna abu-abu untuk berkamuflase di dasar laut. Nah, ada fakta lucu nih. Sekelompok Blue Sea Dragon yang mengapung bersama disebut armada biru. Fakta lainnya, Blue Sea Dragon biasanya bertelur sebanyak 16 butir dan butuh waktu sekitar 3 hari untuk menetas menjadi larva. Blue Sea Dragon jarang sekali berenang ke pantai, mereka bertubuh lunak, jadi saat berhasil melewati zona ombak dan terdampar di pantai, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping, tapi tetap waspada ya, bahkan meski sudah mati, bisa yang ada di dalam tubuh mereka masih berbahaya. Blue Sea Dragon bukanlah satu-satunya hewan unik yang menghuni Texas. Lihatlah makhluk mengerikan ini, beracun, berlendir, dan tampaknya abadi. Inilah cacing kepala martil, dan bagian terburuknya, ia mungkin bersembunyi di halaman rumahmu selagi kamu menonton video ini. Cacing ini bisa dengan mudah dikenali dari kepalanya yang berbentuk sekop. Cacing ini nggak terlihat seperti hewan invertebrata atau makhluk hidup lainnya yang pernah kamu lihat. Awalnya cacing ini hanya ditemukan di Texas Timur, tapi kemudian para peneliti menemukan makhluk yang bikin merinding ini di Texas Utara, Tengah, dan Selatan. Hampir di semua tempat kecuali di daerah gersang di Texas Barat. Salah satu hal paling menakutkan dari cacing ini mungkin adalah panjangnya. Makhluk ini bisa tumbuh sepanjang 30 cm. Untungnya cacing raksasa seperti itu nggak banyak ditemukan. Kebanyakan cacing kepala martil hanya mencapai panjang 15 cm. Kamu bisa menemukan 2 spesies cacing ini di Texas dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah dan keduanya punya garis hitam di bagian tengahnya. Cacing yang lebih besar dari kedua spesies ini memakan cacing tanah yang sebenarnya merupakan masalah besar. Kamu mungkin tahu bahwa cacing tanah memainkan peran penting dalam menjaga tanah tetap kaya akan mineral dan sehat. Jika cacing tanah menghilang, tanaman di daerah tersebut nggak akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Bahkan bagi manusia dan hewan peliharaan, menjumpai cacing martil bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Cacing martil adalah satu-satunya invertebrata darat yang mengeluarkan neurotoksin yang sangat berbahaya. Sama seperti yang dihasilkan oleh ikan buntal, karena ukuran tubuh manusia yang besar, menyentuh cacing martil nggak akan terlalu menyakitkan bagimu. Tapi tetap saja bisa menyebabkan tangan kesemutan atau bahkan mati rasa. Efeknya jauh lebih berbahaya bagi hewan peliharaan. Ada beberapa kasus ketika anjing memakan cacing martil membuat mereka mual sepanjang hari. Menariknya, cacing ini berasal dari Asia Tenggara, tapi mereka pasti sudah menguasai seni menumpang karena pada awal tahun 1900-an, cacing ini sudah ditemukan di Amerika Serikat. Perlu diingat bahwa jika kamu ingin membasmi cacing martil yang merupakan tindakan terbaik, jangan pernah memotongnya ya. Masalahnya, cacing pipih berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2. Jadi dengan memotongnya, kamu justru menambah populasi cacing. Itulah alasan kenapa cacing martil terkadang disebut makhluk abadi yang sedikit berlebihan sih, karena makhluk ini nggak bisa bertahan dari cuka atau garam. Nah, meskipun wilayah Texas Barat aman dari cacing martil, ada juga hewan berbahaya lainnya yang mungkin kamu jumpai. Contohnya lobster darat dari neraka. Makhluk ini juga dikenal sebagai ketungging dan bukan termasuk hewan krustasea, melainkan aranida. Siapa sangka ya? Makhluk berkaki 8 ini memiliki gigitan yang berbahaya, tapi itu bukan hal terburuk dari mereka.
Ketungging, dengar baik-baik ya. Mereka menyemprotkan cairan asam mirip cuka dengan kadar 85% dari ekornya. Biasanya ini dilakukan untuk melindungi diri, tapi tetap saja terdengar menyeramkan kan? Ketungging juga bisa mencapit jari yang berada terlalu dekat dengan mulutnya yang besar. Di bagian dasar perutnya, ketungging punya ekor panjang mirip cambuk. Itulah kenapa aranida ini sering disebut kalajengking cambuk, meskipun mereka nggak berkerabat dengan kalajengking dan nggak punya sengat. Hujan musim panas memancing aranida ini keluar dari liangnya untuk mencari makan dan cinta. Untungnya para ahli menyatakan hewan ini nggak beracun bagi manusia, tapi mereka bisa meninggalkan bekas luka dengan capitnya yang besar yang digunakan untuk menangkap serangga. Ketungging bisa dianggap berguna karena mereka memakan kaki seribu, jangkrik, kalajengking, dan kecoa. Mereka berburu dengan merasakan getaran mangsanya melalui kaki depannya yang panjang, dan karena ketungging lebih suka keluar setelah gelap, kemungkinan besar kamu nggak akan melihatnya di siang hari. Tapi kalau kamu menemukannya, perhatikan deh. Kalau itu betina, dia mungkin sedang menggendong anak-anaknya di punggungnya. Sekarang bayangkan saat ini pertengahan musim semi dan kamu berjalan di antara bunga-bunga yang bermekaran dan tanaman hijau. Tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang sangat aneh di tanah. Hewan itu terlihat lucu, berbulu halus dan tampak lembut. Keinginan untuk menyentuhnya nggak tertahankan. Awas, sengatan ulat bulu itu bisa sangat menyakitkan. Ulat yang satu ini disebut ulat kucing. Ada beberapa spesies ulat yang bisa menyengat di Texas, yaitu ulat buckmoth, ulat spiny oxlach, ulat saddleback, dan ulat ayamoth. Menyentuh salah satu dari mereka bisa berakibat serius. Kalau kamu menyentuh makhluk berbulu itu di taman, kemungkinan besar kamu akan merasakan sensasi terbakar dan timbul ruam yang gatal. Dalam skenario terburuk, kamu bahkan bisa dilarikan ke UGD. Masalah utamanya adalah reaksi setiap orang terhadap racun ulat berbeda-beda. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi yang lebih parah dibanding yang lain. Ditambah lagi, buruknya akibat yang ditimbulkan juga tergantung pada ketebalan kulit di area yang terpapar. Dalam kebanyakan kasus, sensasi nggak menyenangkan dan ruam akan hilang dalam beberapa jam atau kadang beberapa hari. Sisi baiknya, ulat-ulat tersebut kemudian berubah menjadi ngengat dan kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga dan pohon. Membasmi makhluk-makhluk ini berarti merugikan daerah tempat tinggalmu. Para ahli yakin menjumpai ulat yang bisa menyengat gak akan menyebabkan hal buruk kalau kamu mengingat aturannya. Jika ulat terlihat berbulu, jangan sentuh. Dan solusi terbaik untuk menangani makhluk tersebut adalah dengan mengedukasi orang-orang tentang apa itu ulat bulu, seperti apa bentuknya, dan kenapa menyentuhnya dengan tangan kosong bisa berbahaya.